Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Buruh sebuah pabrik sepatu di Kabupaten Karawang mengaku dimintai uang jutaan rupiah oleh oknum perusahaan dan serikat pekerja saat akan di-PHK. Jelang pergantian tahun, harga berbagai jenis bahan pangan terus mengalami kenaikan. Tim Densus 88 geledah kamar kos sejumlah orang yang pernah didatangi pelaku bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar, Kota Bandung. Kita ke informasi selanjutnya. Ratusan mantan pegawai pabrik sepatu ternama di Kabupaten Karawang mengadukan nasibnya kepada Disnaker Trans. Mereka mengaku menjadi korban pungutan liar oleh oknum bagian kepegawaian dan serikat buruh ketika akan mengambil uang pesangon saat di PHK. Pungutan liar tersebut berjumlah 4 juta hingga 15 juta rupiah. Ratusan mantan buruh pabrik sepatu ternama PT Changsin Indonesia di Desa Gintung, Kerta, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang, Selasa lalu mendatangi kantor Disnaker Trans Kabupaten Karawang. Mereka datang untuk mengadukan dugaan terjadinya pungutan liar oleh oknum HRD perusahaan dan serikat pekerja yang telah meminta uang untuk bisa meloloskan PHK dari perusahaan. Pungutan liar yang ditarik mulai dari 4 juta rupiah hingga 15 juta rupiah per orang. Jika tidak membayarkan uang pungli tersebut, oknum menahan identitas korban seperti KTP, paklaring, kartu keluarga hingga ATM. Salah seorang korban mengaku dimintai uang oleh oknum HRD sejumlah 8 juta rupiah. Ia menolak dan akhirnya terjadi kesepakatan dengan nilai 4 juta rupiah. Namun uang tersebut tidak jelas peruntukannya. Aku pengen keluar, udah pengen ngurus anak saya gitu. Nah aku tuh bingung siapa yang ngurusin, katanya kalau nggak pakai urusan ini nggak bisa keluar, katanya PHK nggak bisa keluar gitu. PHK nggak bisa keluar kalau nggak ada yang ngurus gitu. Terus? Nah akhirnya aku nyari, ada yang minta 10, aku nggak mau, orang serikat, aku nggak mau, aku nyari yang lebih murah gitu. Aku dapat tuh lewat orang itulah gitu. Udah aku cuma dapat 4 juta potongnya. Dia mintanya 4 juta gitu. Kataku ya udahlah, aku bilang gitu, aku emang butuh pengen keluar gitu buat budak gitu, daripada aku nggak keluar uangnya gitu, nggak bisa diproses gitu. Itu. Dipinta uang alasannya buat apa? Ada penjelasan nggak? Hah? Ada penjelasan nggak dipinta uang berapa? Dia untuk apa? Dia katanya nggak tahu lah buat apa, dia nggak nanya buat itu, pokoknya dia minta 4 juta gitu. Itu orang dalam atau siapa? Hah? Orang dalam? Orang HRD. HRD langsung? HRD langsung. Setelah itu baru bisa keluar? Iya, diproses. baru diproses. Berapa lama setelah ngasih uang itu? Aku sebulan prosesnya. Sebulan? Setelah bayar langsung? Setelah bayar, terima duit PHK, langsung dia telepon ke saya, gimana, udah selesai belum? Nah gitu, uangnya udah ada belum? Kalau udah ada transfer ke saya, nah ini nomor rekeningnya gitu. Untuk mengumpulkan seluruh bukti dugaan terjadinya pungutan liar terhadap buruh yang di-PHK, Disnaker Trans Karawang membuka posko pengaduan bagi para buruh pabrik sepatu tersebut yang di-PHK. Posko pengaduan dibuka selama 3 hari. Banyaknya informasi yang beredar di luar terkait penipuan yang dilakukan oleh PT Changsin terhadap mantan pegawai PT Changsin yang PHK. Kami membuka posko pengaduan selama 3 hari. Pada hari ini juga kita mendapat dukungan dari Polres, dari DPR, dari anggota DPR. Ada rencana kita akan buka posko selama 3 hari. Mungkin pada hari ini kami mengumpulkan bukti-bukti, mereka membuat pengaduan. Nantinya pengaduan ini akan kami serahkan ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti apakah permasalahan ini merupakan tindak pidana atau bukan. Jadi sekarang kita masih azas praduga tidak bersalah. Tugas kami hanya
mengumpulkan, jadi memberikan rasa aman kepada mereka. Kenapa ini dilakukan di Disnaker? Karena di Disnaker ini merupakan rumah bagi pekerja. Berapa kisaran uang yang dipinta rata-rata? Uang yang dipinta itu menurut pengakuan sementara mereka itu bervariasi. Semuanya sebenarnya sudah tertulis di dalam pengaduan dari mereka. Berapa kira-kira? Antara 5 sampai dengan 15 juta. Seperti itu. Berapa korban, Bu? Kira-kira semuanya? PHK yang dilakukan oleh PT Changsin mulai dari Agustus sampai dengan Oktober itu sebanyak 1.011 orang. Dari data dan laporannya didapat, ada 1.011 orang buruh pabrik sepatu tersebut yang mengalami pemutusan hubungan kerja dari bulan Agustus hingga Oktober tahun ini. Setelah bukti yang dihimpun dari buruh yang di PHK cukup, rencananya pihak Disnaker Trans Kabupaten akan melaporkan kasus ini ke Polres Karawang. Samsu Nursa melaporkan dari Kabupaten Karawang. Harga ayam potong di Pantura Subang terus mengalami kenaikan. Pedagang mengaku kenaikan terjadi akibat pasokan yang berkurang. Kenaikan harga daging ayam potong terpantau di Pasar Pamanukan Subang. Hari Rabu, harga daging ayam naik hingga mencapai Rp35.000 per kilogram. Padahal sebelumnya pedagang menjual daging ayam potong Rp30.000 saja per kilogramnya. Naiknya harga dikeluhkan oleh para pembeli yang dirasa terlalu mahal. Mahal banget. Harga ayamnya. Ya, ya turun-turun. Oh, belum turun-turun. Ya, ya tahu. Emang udah turun ayam sekarang pada naik semua. Harapannya apa teh? Ya, harapannya pengen pada turun lagi ayamnya. Itu aja ya. Para pedagang mengaku kenaikan harga terjadi akibat tidak seimbangnya permintaan dan pasokan. Belakangan pasokan daging ayam potong berkurang dari biasanya, padahal permintaan daging ayam terus meningkat. Menjelang Natal tahun baru harganya naik, Bang, untuk hari ini. Berapa per kilonya? Per kilo sekarang udah 35. Sebelumnya berapa? Sebelumnya 30 per kilo. Penyebabnya mungkin satu, permintaan banyak, kebutuhannya makin normal, jadi mungkin imbas dari Natal tahun baru, Bang. Pedagang meminta agar pasokan daging ayam potong tetap melimpah agar harga dapat kembali stabil dan terjangkau untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Harga beras di Pasar Induk Johar Kabupaten Karawang mengalami kenaikan pada hari Rabu kemarin. Naiknya harga beras disebabkan berkurangnya pasokan ke pasar dari petani. Harga beras baik beras medium maupun beras premium di Pasar Induk Beras Johar Kabupaten Karawang hari Rabu terus mengalami kenaikan. Kenaikan akibat cuaca buruk yang terjadi di Kabupaten Karawang serta akibat kurangnya pasokan dari para petani ke Pasar Induk Karawang. Saat ini pedagang menjual beras medium dengan harga Rp9.800 per kilogram dari harga sebelumnya Rp9.200 per kilonya. Sedangkan untuk beras premium dijual dengan harga Rp12.500 per kilogram, naik dari harga Rp11.000 sebelumnya. Kenaikan harga beras menurut pedagang mengikuti naiknya harga gabah petani. Selain itu juga karena cuaca yang buruk belakangan ini membuat pasokan beras ke pasar berkurang. Kita mikirnya ke yang kecil aja lah, gitulah, kasihannya. Sehari habis berapa, kan? Ya kalau yang minimal, kalau murah nih, kita minimal 1 ton lebih lah. Ton lebih. Ton lebih. Kalau saat ini? Kalau saat ini, nah 1 ton pun belum dapat sekarang. Paling 2 kintal 3 kintal keluar. Jadi dampak dengan kenaikan ini, omset pendapatan menurun, Iya, kan? menurun banget. Naiknya harga beras di Pasar Induk Beras Johar Karawang diprediksi akan memicu kenaikan harga beras di sejumlah daerah lainnya. Karena beras di Pasar Induk ini dikirim untuk memasok beras ke pasar induk di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Samsu Nursa melaporkan dari Kabupaten Karawang. Harga sejumlah bahan pangan pokok seperti telur, daging ayam hingga berbagai komoditas cabai di Kota Cimahi terus merangkak naik. Gubernur Jawa Barat yang memantau ke pasar mengakui gejolak harga bahan pangan belum bisa diatasi pemerintah.
Mendekati akhir tahun, harga berbagai jenis bahan pangan di Pasar Atas Baru, Kota Cimahi terus meroket. Mulai dari telur ayam yang naik rata-rata Rp7.000 per kilogram dari Rp24 hingga Rp25.000 menjadi Rp31.000 per kilogram. Daging ayam potong yang naik Rp8.000 menjadi Rp38.000 per kilogram. Gula pasir dari Rp14.000 naik menjadi Rp16.000 dan berbagai jenis cabai dan bawang merah yang naik Rp3 hingga Rp5.000 per kilogram. Ya, cuma ada kenaikan, udah 3 hari ya. Oh gitu. Ya, naik 1.000. Awalnya berapa kalau terendah sebelum ada kenaikan? Paling 24, 25. Oh, 24, 25. Kalau sekarang? Sekarang nyampe 3 saja. Itu kenapa katanya? Disampaikan ke ini? Katanya masih mau Natal sih alasannya gitu. Natal tahun Natal baru. tahun baru ya. Memang seperti ini kalau misalnya mau ada perayaan hari besar selalu naik? Selalu naik tiap tahun segini. Kalau tahun kemarin kan sampai 32. Kalau pembeli sekarang dengan kenaikan gini gimana, Bu? Pembeli ya kadang ya berkurang, tapi kalau punya langganan ya alhamdulillah. Gitu. Ada ya? Ada, iya. Harapannya Bu gimana Bu? Kan tadi gubernur sidak, kan harusnya harga juga ikut turun. Gimana Bu kalau dari pedagang? Harapannya? Ya kalau harapan ini masih kalau tahun baru atau Natal jangan terlalu ya naik kalau lagi sama aja gitu. Ya pasar lebih maju. Siap. Banyak pengunjung gitu intinya ya banyak yang beli. Gejolak harga bahan pangan yang terjadi merata di sejumlah daerah diakui Gubernur Jawa Barat yang meninjau Pasar Atas Baru. Salah satu penyebabnya adalah akibat faktor cuaca dan naiknya harga pakan ternak. Tadi saya monitor kan, semua rata-rata masih oke kecuali telur. Telur naik karena dicek harga pakan naik, nah kami akan lakukan evaluasi bagaimana menurunkan supaya menjelang Natal tahun baru harga masih relatif oke lah. Lain-lain masih saya wawancara semua aman terkendali. Golongan ayam naik dikit, yang naik agak besar di telur aja. Saya kira masih terkendali di sana. Masyarakat baik pedagang dan pembeli ingin agar pemerintah kembali menjalankan tugasnya melakukan stabilisasi harga pangan. Karena naik turunnya harga bahan pangan yang tidak terkendali merugikan semua kalangan masyarakat. Pedagang merugi karena omset penjualan mereka anjlok, sementara pembeli kesulitan memenuhi kebutuhan gizi keluarga mereka. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Pemerintah Kabupaten Ciamis mengadakan pasar murah di setiap kecamatan. Langkah ini dilakukan untuk mengatasi tingginya harga bahan pangan. Harga kebutuhan pokok atau sembako yang merangkak naik menjelang akhir tahun membuat kondisi warga miskin semakin terjepit. Untuk mengatasi dampak kenaikan harga bahan pangan, pemerintah Kabupaten Ciamis mengadakan pasar murah bagi masyarakat miskin. Paket sembako dengan harga lebih murah 30% dari harga di pasar adalah subsidi yang diberikan pemerintah kabupaten sehingga pasar murah ini dikhususkan kepada masyarakat tidak mampu. Pasar murah akan diadakan di setiap kecamatan selama 3 hari.